Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran tematiknya kita sambung di pembelajaran 3 yang akan kita bahas, yaitu pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam dan pelestarian daya alam. Nah, dalam kegiatan memanfaatkan sumber daya alam, banyak pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana cara membuat kertas? Kertas merupakan barang yang tidak asing bagi semua orang, karena kertas termasuk kebutuhan sehari-hari. Sekolah, kantor, percetakan, dan perusahaan lainnya itu pasti membutuhkan sebuah kertas untuk menjalankan kegiatan perusahaannya. Kertas banyak sekali manfaatnya, antara lain untuk pencatatan administrasi perusahaan. Seorang pelajar juga memerlukan kertas untuk menggunakan buku pelajaran, buku bacaan, dan buku tulis. Jadi kertas juga digunakan untuk seorang pelajar atau anak sekolah. Di sini ada proses pembuatan kertas. Cara pembuatan kertas. Yang pertama, kertas bisa kita lihat terbuat dari kayu, atau lebih tepatnya dari serat kayu. Sebelum menjadi kertas, kayu tersebut melalui proses yang panjang di pabrik. Nah, kayu yang biasa digunakan sebagai bahan pembuat kertas pada umumnya adalah kayu akasia. Mengapa kayu akasia? Karena kayu akasia berserat pendek. Di mesin pembuat kertas, kerat kayu ini dicampur dengan kayu yang berserat panjang. Misalnya serat panjang itu pinus. Jadi kita biasa menggunakan pinus dan juga akasia. Tanaman industri adalah hutan yang menyediakan pohon-pohon yang akan dijadikan bahan dasar pembuatan kayu. Dari hutan ini, pohon-pohon tersebut disimpan untuk penyediaan bahan baku. Kayu dirajang menjadi serpi sebesar batang korek api, kemudian dimasukkan ke dalam tangki yang besar ini seperti gambar yang disebut pencerna. Di dalam alat ini, kayu diberi tekanan dan panas. Beberapa jam kemudian, kayu dirubah menjadi bahan lunak seperti kapas. Inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Setelah keluar dari pencerna, bubur kertas dicampur air. Bubur dengan kadar air 90% ini kemudian dilewatkan pada mesin yang disebut kotak kepala. Kotak kepala membentangkan bubur kertas yang berair itu di atas sebuah ayakan bergerak yang disebut kawat. Nah, sewaktu gilingan menekan bubur kawat, sekitar 98% air terperas keluar. Serangkaian gilingan lain kemudian mengeluarkan hampir seluruh sisa air dari kertas yang mengering itu. Kini hanya tinggal sedikit sekali molekul air yang ada. Kertas yang baru saja terbentuk dilewatkan pada silinder bahan yang dipanaskan dalam air. Nah, silinder ini akan mengeluarkan air lagi dari kertas yang berjalan. Serat selulosa kini telah menjadi jalinan yang terkait. Gelondong beras besar yang disebut penggulung mengumpulkan kertas menjadi gulungan raksasa. Gulungan ini kemudian dipotong menjadi gulungan kecil atau lembaran yang dikirim keluar dari pabrik. Nah, ini merupakan serangkaian pembuatan kertas. Jadi air-air itu diperas sedemikian melewati proses-proses yang panjang sehingga dia sudah tidak ada molekul airnya dan membentuk sebuah gulungan-gulungan kecil atau lembaran yang keluar dari pabrik. Kemudian kita lanjut untuk pelestarian sumber daya alam. Penggunaan teknologi modern menyebabkan pengelolaan sumber daya alam terjadi lebih mudah dan lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi modern. Nah, di sini ada sumber daya alam yang harus dilestarikan, misalnya reboisasi atau penanaman kembali, mengurangi pencemaran udara, mengurangi pencemaran air, dan meningkatkan titik api di hutan. Yang pertama itu mengurangi pencemaran air. Pencemaran udara merupakan akibat penggunaan bahan bakar yang tinggi. Penggunaan bahan bakar seperti minyak dan batu bara menimbulkan polusi udara yang sangat
cukup tinggi untuk membahayakan kesehatan makhluk hidup dan keseimbangan alam. Pencernaan udara dapat mengganggu kesehatan juga menimbulkan peningkatan suhu secara global yaitu, nah ini salah satu cara atau upaya sumber daya alam yang harus dilestarikan yaitu mengurangi pencemaran udara sehingga tidak merusak lingkungan. Yang kedua, mengurangi pencemaran air. Mencegah terjadinya pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah atau limbah ke sungai untuk mencegah terjadinya kebocoran minyak di daerah pertambangan lepas pantai ya. Ketiga, tidak meninggalkan titik api di hutan, karena kalau kita meninggalkan titik api di hutan maka hutan akan terjadi kebakaran hutan yang akan menyebabkan hutannya gundul dan terjadi polusi udara ya. Nah, kemudian di sini ada sifat-sifat dari pekerja keras, di mana menjadi pekerja keras dapat dibiasakan sejak kecil. Ada beberapa hal yang harus dibiasakan kalau kita mau menjadi pekerja keras kelak. Yang pertama, pantang menyerah. Pekerja keras memiliki sifat pantang menyerah, tidak diterima kerja di perusahaan. Dia bakal melamar ke perusahaan lainnya. Dia tidak akan menyerah sampai dia benar mendapatkan pekerjaannya. Nah, sebagai pelajar kalian juga bisa membiasakan ketika mengerjakan pekerjaan rumah, jika tidak bisa mengerjakannya, silakan bertanya kepada orang tua, kakak, ataupun orang yang berada di dalam rumah. Jika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan, bertanyalah kepada orang yang bisa sampai tugas rumahnya selesai. Itu yang disebut dengan pantang menyerah. Yang kedua, selalu bekerja sungguh-sungguh, yaitu tidak pernah menyanyiakan kesempatan. Semuanya dikerjakan dengan sungguh-sungguh demi mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau mau mendapatkan nilai yang bagus harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar nilainya juga bisa bagus. Memanfaatkan waktu yang ada dengan hal-hal yang positif seperti membaca, berlatih prakarya, ataupun mengerjakan soal-soal. Yang keempat, ulet, tekun, rajin, dan disiplin ya. Menjadi seorang yang bekerja keras, kita harus memiliki sifat yang ulet, tekun, rajin, dan juga disiplin. Kemudian tidak mudah mengeluh. Seorang pekerja keras tidak akan mudah mengeluh dari pekerjaannya. Dia tetap akan bersyukur dengan apa yang dia dapat. Jika memang masih kurang, dia lebih memilih mencari pekerjaan tambahan untuk menutupi kekurangannya. Itu tadi beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang bekerja keras. Oke. Selanjutnya untuk hari ini tugasnya silakan kalian mengisi di buku saja di halaman 104 ini istilah pernyataan berikut sesuai dengan keadaanmu. Beri tanda silang pada kolom yang sesuai serta berikan alasanmu. Nomor 1 sampai 10 silakan kalian centang sesuai dengan keadaan. Misalnya, apakah setiap hari kalian bangun jam 5 pagi? Kalau iya, centang iya. Kalau tidak, centang iya. Dan mengapa? Beri alasan kenapa kalian bangun pagi dan mengapa kalian tidak bangun pagi jam 5 pagi. Ya, tugasnya sampai nomor 10. Silakan dicentang di bukunya saja langsung ya. Tidak perlu tulis di buku tulis, silakan dicentang di bukunya langsung. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.